Janin pun harus dijaga asupan gizinya ya. Betul. Bahkan angka itu tinggi Kan itu tadi yang dijelasin itu lingkungan yang benar-benar. Oke, kembali lagi di podcast Setra. Kami bertanya. Kami menjawab. Saya Putra akan menjadi host di episode kali ini. Saya Windy yang akan menjadi narasumber hari ini. Hari ini sayang sekali nih Win, kita udah di episode terakhir di season pertama kita. Tapi sebenarnya kita masih bahas topik yang sama. Kita masih membahas tentang kehamilan di luar rencana yang imbasnya tuh pada stunting pada anak. Mungkin langsung aja nih Win, bisa tolong jelasin apa sih itu stunting? Oke, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia 5 tahun atau balita terjadi karena kurangnya asupan gizi dan infeksi berulang, dan ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari dia janin sampai dia berusia 23 bulan. Oh, bahkan dari janin pun harus dijaga asupan gizinya ya? Betul. Tadi 23 bulan tuh berarti hampir 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Terus aku juga kemarin sempat baca bahwa di Indonesia sendiri tahun 2021 kemarin itu prevalensi balita yang mengalami stunting sendiri itu 24,4%. Itu hampir seperempat anak di Indonesia itu mengalami stunting. Itu penyebabnya apa sih, Win? Oke, sebelum ke penyebab, itu angkanya tinggi banget ya, Iya, Put ya. benar. Menurut Putra sendiri nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan angka itu tinggi di tahun 2021? Kira-kira apa? Kalau 2021 kemarin berarti COVID berarti ya? Betul banget. Jadi COVID itu yang menyebabkan angka stunting meningkat di tahun 2021, dan pemerintah pun tidak menutup mata, Put. Mereka berusaha melakukan segala upaya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Kalau dari penyebab, kita langsung masuk ke penyebab ya. Oke. Penyebab pertama adalah faktor ekonomi keluarga. Nah, Putra, faktor ekonomi keluarga bisa nggak? Contohnya apa? Kalau faktor ekonomi, misal suatu keluarga itu dia nggak punya kecukupan ekonomi untuk memberikan makanan bergizi untuk anak, terus juga nggak bisa menyediakan rumah yang layak untuk anak, itu masuk penyebabnya juga nggak? Masuk banget. Jadi faktor ekonomi itu bisa terjadi karena rendahnya akses mendapatkan pangan yang berkualitas. Sedangkan bayi itu kan membutuhkan pangan yang berkualitas ya, Put ya. Iya. Dan yang kedua itu faktor lingkungan yang tadi sudah Putra sebutkan. Tahu nggak sih, Put, kalau bayi itu sangat sensitif terhadap lingkungan yang kotor. Mereka butuh segala sesuatunya sangat steril. Jadi kalau tidak ada hal yang steril itu menyebabkan terjadi infeksi, dan infeksi yang tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan pada stunting. Oh, aku kepikiran nih, Win. Kan itu tadi yang dijelasin itu lingkungan yang benar-benar lingkungan di sekitarnya bayi. Itu bisa nggak sih kalau kayak akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai itu masuk ke faktor lingkungannya juga nggak? Masuk banget. Jadi kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik itu tuh bisa berakibat fatal, karena kan kita butuh pengecekan secara rutin oleh bayi dan balita untuk tahu perkembangan mereka tuh sudah di tahap mana, dan kalau nggak ada itu bisa fatal. Dan tadi penyebab yang terakhir yang belum aku sebutkan yang sudah kita bahas di episode 1 dan 2, yaitu kehamilan tidak direncanakan atau kehamilan di bawah umur. Oke, mungkin bisa aku simpulin ya. Tadi ada faktor ekonomi, terus juga ada faktor lingkungan. Terus terakhir tadi juga disebut bahwa ada faktor kehamilan tidak direncanakan ya. Jadi 3 penyebab utama kenapa anak bisa stunting. Lanjut nih, mungkin teman-teman yang nonton ini, terus juga aku sendiri yang masih awam itu mungkin tertarik dengan topik ini, topik stunting. Tapi kita masih sering banget sulit nih membedakan mana sih yang sebenarnya anak yang mengidap stunting, terus juga mana sih anak yang sebenarnya nggak stunting. Mungkin bisa nggak sih ada ciri-ciri atau apa yang menjadi pembeda anak-anak stunting? Ada. Jadi untuk mengidentifikasi stunting kita bisa lihat secara fisik. Anak yang terkena stunting itu tinggi badannya biasa lebih rendah dibandingkan anak-anak yang lainnya. Tingginya. Dan biasa berat badannya pun bukannya meningkat tapi malah menurun, dan wajahnya pun lebih muda dibandingkan anak-anak seusianya. Dan mereka juga mengalami pertumbuhan gigi yang lambat. Itu contoh secara fisiknya. Berarti bisa dilihat langsung secara Bisa, fisiknya. bisa. Terus aku mau tanya lagi nih, Windy. Dengan banyak anak yang terkena stunting, tadi udah disebut ya bahwa 24,4%, seperempat anak di Indonesia itu mengidap stunting. Itu bagi anak itu sendiri dalam jangka pendek itu dampaknya apa sih? Oke, kalau dari jangka pendek yang tadi udah aku sebutin ya, Put. Jadi secara fisik itu jangka pendek. Jadi aku bakal sebutin secara jangka panjang. Jadi kalau anak yang terkena stunting kan mereka mengalami kelambatan dalam belajar, gangguan kognitifnya terganggu, dan itu bisa menyebabkan kepercayaan dirinya di sekolah menurun. Dan kalau udah masalah pendidikan itu akan berakibat berkepanjangan dan lebih luas lagi akibatnya. Oke, jadi kalau udah berkepanjangan gini kita nggak bisa lihat dalam individu itu sendiri ya. Iya. Ini udah meluas sampai ke ranah negara. Negara. Kan ada istilahnya juga kalau bahwa generasi muda kita ini sebagai penerus bangsa gitu kan ya. Dengan banyak yang stunting kayak gini ini imbasnya sangat fatal untuk negara kita.
Karena memang anak-anak ini sendiri memang jadi penerus bangsa kita kan. Iya. Nah, kalau udah bahas berkepanjangan tuh kita bisa berdampak pada munculnya nih masalah ekonomi, kriminalitas, lalu kematian, lalu kemiskinan. Pokoknya kemana-mana deh bahasnya. Itu juga doang. Namanya juga saat krusial untuk anak-anak yang bisa menjadi masa depan kita, terus juga negara kita. Ini sekarang aku mau tanya lagi ke Windy. Solusinya nih buat nurunin angka stunting di Indonesia. Tadi kan tinggi banget tuh. Itu solusinya apa? Kalau kita bahas solusi berarti pencegahan ya. Iya, Gitu ya. benar. Nah, aku di sini bagi menjadi 3. Yang pertama pencegahan faktor individu, yang kedua faktor masyarakat, dan ketiga faktor lingkungan. Nah, dari individu sendiri saat ibu sedang hamil, pemenuhan gizinya itu harus terpenuhi dan mereka juga harus didampingi oleh empasi, ASI sampai usia 6 bulan bayinya biar tidak terkena stunting. Lalu yang kedua langsung ke aspek masyarakat. Nah, contohnya kita harus menggalakkan program supaya mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak direncanakan. Dan kami juga harus memberi penyuluhan pada masyarakat tentang apa sih itu stunting. Mereka harus ada pemahaman tentang itu. Dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan, yaitu kita bisa dilakukan dengan melakukan pembersihan atau sterilisasi atau perbaikan lingkungan rumah pokoknya supaya tidak adanya kuman, dan memperbanyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan posyandu. Itu beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Wih, seru banget ya episode kali ini. Gimana nih teman-teman insight-nya? Tadi udah dengerin banyak percakapan kita tentang stunting. Tadi kita udah membahas banyak hal kan tentang apa itu stunting, terus juga penyebabnya, terus juga ciri-ciri serta dampaknya. Terus tadi di akhir juga Windy udah memaparkan berbagai macam cara atau solusi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung episode 3 kali ini. Aku mau menyimpulkan secara singkat nih pembahasan di 3 episode terakhir kita kan. Kita tadi udah dibahas sama teman-teman sebelumnya juga kan. Jadi episode pertama kita membahas tentang sebuah artikel tentang kehamilan tidak direncanakan, terus juga kaitannya dengan stunting dan apa aja penyebab kehamilan tidak direncanakan itu. Di episode kedua kami bahas tentang kehamilan dan kaitannya dengan stunting, pengaruh sosial emosi kehamilan dengan risiko stunting, dan pengaruh sosial emosi bagi si penderita stunting. Dan di episode terakhir, episode kita tadi itu udah membahas tentang keseluruhan stunting nih. Terima kasih teman-teman yang udah menonton podcast kami dari episode pertama sampai episode kali ini. Kami berharap ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di podcast-podcast lainnya. Bye.